Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu siapkan. Siap berisalam. Hei, diperpendek. Hei, diperpanjang. Pelan. Diperbagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes, ya, yang semangat ya. Masih semangat kan belajarnya ya? Walaupun kita belajarnya lewat jarak jauh, masih BDR ya. Tadi semua sudah semua kan? Sudah belajar qiraat semuanya? Udah, tadi kan sama Ibu. Ya, ada yang belum setoran. Ini seragamnya kekecilan. Kenapa? Seragam anak kekecilan. Kekecilan boleh pakai baju muslim. Ya. Muslim. Kalau nggak punya baju muslim. Ya, tidak pakai kaos ya. Kalau nggak punya. Tapi kalau nggak punya baju muslim, boleh pakai kaosnya yang berkerah. Ya. Kalau nggak punya baju muslim gimana, Bu? Boleh kaos. Ibu, nggak pakai baju meja atau apapun ya, yang itu sopan. Tapi kalau nggak punya kemeja, tidak punya kemeja, masa nggak punya baju muslim, nggak punya baju. Punya baju, ada aja. Dan itu, ya kita mulai ya. Bentar, Ibu ini dulu, screenshot dulu. Nah, ini. Oh, ini. Bukan screenshot kali, screen sharing. Bukan screenshot, screen share. Ya. Hari ini, minggu ini kita belajar tentang kisah Nabi Ismail ya, pelajaran PAI-nya. Sudah semuanya disiapkan bukunya? Sudah ya? Sudah. Buka halaman 112 tentang kisah Nabi Ismail. Sebelum kita masuk ke kisah Nabi Ismail, antum masih ingat nggak rukun iman? Masih ingat rukun iman? Masih ya? Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Coba sebutkan. Kita sebutkan bersama-sama. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada. Tidak berisik ya? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada Rasul. Kepada apa? 3, iman kepada apa? Nabi. Al-Quran. Kepada apa? Kitab. Ya, Al-Quran kitab. Kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasul. Kepada Nabi dan Rasul. Ya, 5, iman kepada apa? Hari akhir atau kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Nih, gimana, masih ingat nggak? Ada yang lupa ya? Ada yang lupa, kita ulangi lagi. Kita sebagai umat Islam harus ingat kepada rukun iman. Harus tahu ya. Ya, ulangi lagi, rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Coba kita
sebutkan. Satu, iman kepada apa? Satu Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada kitab Allah. Empat, iman kepada nabi dan rasul. Nabi dan Rasul. Lima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Enam, iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang kita mempelajari kisah Nabi Ismail. Nah, kita sekarang ini masuk rukun iman kemana nih? Kisah Nabi Ismail. Rukun iman Nabi. Rukun iman Nabi keberapa? dan Rasul. Rukun iman keempat. keempat. Pinter. Ya, kita mempercayai Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Itu kita masuk ke rukun iman keempat. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, kelahiran Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anaknya Nabi siapa? Putranya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ibunya? Ibrahim. Ibunya bernama siapa? Siti Hajar. Siti Hajar. Ya. Ibu Nabi Ibrahim bernama Siti Hajar. Ayahnya bernama Ibu Nabi Ibrahim. Ibunya Nabi Ismail bernama Siti Hajar. Ayahnya bernama Nabi Ibrahim. Nih, ketika Nabi Ibrahim usianya sudah semakin tua, sudah tua kan? Tetapi Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Sudah tua, tapi belum memiliki seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak yang solih dan solihah. Doanya apa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim? Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Yaitu doa Nabi Ibrahim. Karena usianya sudah tua tapi belum memiliki anak. Sehingga Nabi Ibrahim terus berdoa sama Allah, bersabar, meminta terus kepada Allah. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Nah, dengan cara apa dikabulkannya? Siti Hajarnya akhirnya mengandung ya, hamil. Siti Hajar hamil, mengandung, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Nah, dengan sekian tahun, kalau nggak salah 83 tahun ya Nabi Ibrahim itu belum memiliki anak, kemudian dikaruniai anak pada usia sudah tua ya, sudah 83 tahun. Nah, ini kemudian anaknya diberi nama Nabi Ismail. Itu anak putranya Nabi Ibrahim ya. Nah, Nabi Ismail ditempatkan di lembah Hijaz. Pada waktu kecil, pada saat Nabi Ismail masih kecil, masih bayi, nih Nabi Ismail ini ditempatkan di lembah Hijaz. Ketika Nabi Ismail masih usia bayi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa pindah istri dan bayinya ke suatu tempat yang jauh, yaitu lembah Hijaz. Di mana tempatnya? Di lembah Hijaz ya. Yang sekarang bernama kota Mekah. Pada waktu itu tanah lembah Hijaz sangat tandus dan kering. Yang ada hanyalah hamparan padang pasir yang dikelilingi gunung dan bukit. Jadi pada waktu itu emang sangat gersang sekali gitu, hanya ada gunung dan bukit saja. Di situ sangat kering, tanahnya juga tandus, itu tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang lain ya. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan juga oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar. Nah, Siti Hajar dan Nabi Ismail ini karena Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkannya, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di padang pasir, di tanah yang tandus dan kering ya, yaitu di lembah Hijaz. Suatu hari Ismail menangis
Kemudian karena itu adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim akhirnya melaksanakan perintah Allah dan Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dan Siti Hajar dan Nabi Ismail ini kemudian mereka tinggal berdua di padang pasir di tanah yang tandus di lembah Hijaz. Nah, suatu hari Ismail menangis terus-menerus karena merasa haus dan lapar. Karena haus dan lapar, akhirnya Nabi Ismail ini masih bayi, nangis terus. Nangisnya kan luar biasa kalau kehausan ya, bayi kan bingung kalau nangis. Pengen apa gitu kan. Nah, ini ternyata lapar kan, karena tidak ada makanan. Merasa haus dan lapar. Dan air susu ibunya, Siti Hajar ini, air susu Siti Hajar itu sudah tidak keluar lagi. Karena kekurangan makanan dan minuman. Karena di situ tidak ada makanan, bekal yang dikasih sama Nabi Ibrahim itu sudah habis. Dan di situ tidak ada bekal apapun, tidak ada makan apapun, sehingga Siti Hajar tidak bisa makan ataupun minum. Sehingga air susunya jadi kering. Jadi tidak keluar air susunya. Dan tidak bisa menyusui Nabi Ismail. Nah, Siti Hajar pun sekuat tenaga mencari air ke sana kemari, bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Sehingga Siti Hajarnya karena panik melihat anaknya menangis terus-menerus, akhirnya Siti Hajar lari bolak-balik ke sana kemari. Nah, bolak-balik antara Safa dan Marwah dengan harapan menemukan air untuk anaknya. Kalau sekarang di Safa dan Marwah ini untuk kalau kita haji dan umroh kita biasa di sana. Di sana keliling Bukit Safa dan Marwah 7 kali ya. Ada yang sudah pernah haji? Antum? Atau umroh sama uminya? Kalau umi antum, abi antum, insya Allah udah ada ya yang sudah haji ya. Alhamdulillah ibu juga sudah pernah ke sana, sudah haji. Jadi ya ini di Bukit Safa dan Marwah bolak-balik dengan rasa sekuat tenaga, dengan rasa khawatir, aduh gimana ini anak saya nangis terus-menerus, mau ngasih makan dan minumnya seperti apa kan susah, nggak ada yang jualan, nggak ada tanaman di situ, yang ada adalah gunung dan bukit. Ya. Nah ini akhirnya Siti Hajar terus bolak-balik antara Safa dan Marwah dengan harapan menemukan air untuk anaknya. Nah kemudian Nabi Ismail yang terus-menerus menangis, kehausan sambil menghentak-hentakan kakinya. Nah, Nabi Ismail ini nangis terus sambil menghentak-hentakan kakinya. Dia nangis. Nah, ketika kakinya ke tanah, dengan izin Allah, air pun memancar dari tanah bekas hentakan kaki Ismail. Nah, ini kemudian air itu keluar dari tanah bekas hentakan Nabi Ismail. Nah, memancar. Pada awalnya air itu mengalir kemana-mana. Nah, pertama kali mengalir, air ini mengalirnya kemana-mana. Berantakan kan udah kemana-mana tuh airnya saking banjirnya. Nah, kemudian malaikat Jibril berkata, Zam-zam. Apa artinya Zam-zam? Ya, yang sekarang dikenal dengan air Zam-zam. Kalau antum ke Mekah, antum umroh, antum haji, antum di sana akan menemukan air Zam-zam. Karena di Masjidil Haram itu semuanya adalah air Zam-zam. Jadi antum minumnya pun tidak harus dimasak dulu, langsung diminum. Ya di sana air Zam-zam ya. Air Zam-zam yang artinya adalah berkumpullah. Apa artinya? Air Zam-zam artinya apa? Berkumpullah. Nah, seketika itu air pun berkumpul. Kemudian Siti Hajar meminumnya dan Nabi Ismail pun dikasih air Zam-zam tersebut. Ini karena tadinya airnya itu mengalir kemana-mana sehingga kata malaikat Zam-zam. Sehingga air itu langsung berkumpul di tempat itu, jadi tidak mengalir kemana-mana. Dan setelah itu baru Siti Hajar meminumnya. Kemudian Nabi Ismail pun dikasih minum air Zam-zam.
Nah, sehingga air susu Siti Hajar pun kembali deras. Nah, setelah minum air zam-zam itu, kemudian air susu Siti Hajar kembali deras. Jadi bisa memberikan ASI kepada Nabi Ismail. Nah, mata air tersebut masih ada sampai sekarang yang dikenal dengan sumur Zam-Zam. Insya Allah nanti kita semua ke sana ya untuk umroh dan haji. Amin. Semoga dimudahkan. Nah, ini ya kita lanjut. Nah, saat usia Ismail masuki umur 7 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi. Tadi kan masih bayi ya kisahnya. Nah, sekarang Nabi Ismailnya sudah masuk ke usia 7 tahun. Nah, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Putranya Nabi Ismail ya. Mimpi tersebut berulang sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Ibrahim pun yakin bahwa mimpinya itu dari Allah. Jadi Nabi Ibrahimnya dikasih mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan ini bermimpinya itu berulang kali, sampai 3 kali. Karena mimpinya Nabi mah itu adalah wahyu, sehingga ketika 3 kali bermimpi, dan beliau akhirnya yakin bahwa itu adalah mimpi itu dari Allah. Perintah Allah. Kemudian ia menceritakan mimpinya itu kepada Ismail. Bahwa dalam mimpinya itu Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Jadi di mimpinya itu memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Beda ya dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita mah bisa jadi itu godaan setan, gangguan ya. Kalau mimpinya Nabi dan Rasul itu adalah wahyu, perintah dari Allah. Nah, dengan kepatuhan dan ketaatan Ismail kepada ayahnya dan juga keyakinan Ismail terhadap Allah, maka Ismail pun meminta ayahnya untuk segera melaksanakan perintah tersebut, perintah Allah tersebut. Jadi Nabi Ibrahimnya akhirnya diomongin, dikasih tahu kalau ayahnya itu bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Dan karena Nabi Ismail adalah anak yang soleh, dia taat kepada Allah dan bakti kepada orang tua, karena tahu itu adalah perintah Allah, sehingga Nabi Ismail merelakan untuk disembelih. Jadi memerintahkan ayahnya untuk segera melaksanakan perintahnya. Kemudian Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, apabila ini merupakan perintah Allah, ini kata Nabi Ismail, maka lakukan dan taatilah. Aku rela dan ikhlas untuk dikurbankan. Luar biasa anak yang soleh, taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Ketika mendengar perintah itu bukan takut, bukan kabur gitu kan, nggak mau ayah, marah-marah gitu, bukan. Tapi karena itu adalah perintah Allah, beliau langsung memerintahkan ayahnya untuk menyegerakan. Nah, Nabi Ibrahim kemudian membawa Ismail ke suatu tempat di mana beliau akan disembelih. Ketika Ismail sudah berbaring dan pisau sudah ada di lehernya Ismail, datanglah wahyu dari Allah. Nah, ini yang dinamakan kurban ya. Kita biasa memperingatinya hari kurban. Sebentar lagi kita Idul Adha. Idul Fitri. Seminggu lagi kita puasa bulan Ramadan ya. Puasa berapa hari? Kenapa? Puasa berapa hari? Puasa 30 hari. 1 bulan harus siap ya. Berarti harus disiapkan fisiknya untuk menghadapi bulan puasa. Ya. Kemudian nih, ketika Ismail sudah berbaring dan pisau sudah ada di lehernya, di leher Nabi Ismail, datanglah wahyu dari Allah. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Nah, sudah disiapkan, pisaunya sudah disiapkan, kemudian Nabi Ismail sudah berbaring, sudah siap mau dikurbankan. Nah, kemudian datanglah wahyu Allah, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya aku, Allah, akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Akhirnya karena dengan kepatuhan dan ketaatannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah menggantikannya kemudian Allah mengganti Ismail dengan kambing yang gemuk.
sebagai balasan atas ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi Nabi Ibrahimnya diangkat, diganti dengan kambing yang gemuk. Ya, ini bukti ketaatan mereka sehingga Allah membalas dengan yang lebih baik lagi. Inilah awal mula diperintahkan berkurban bagi umat Islam. Itu awalnya ya, kisah kurban itu seperti itu ya. Jadi kisahnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Nah, tadi tentang air Zam-Zam. Kemudian tentang apa lagi? Berkurban. Nah, sekarang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Nah, setelah dewasa, Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita dari Bani Zurhum. Dari Bani apa? Zurhum. Kemudian Nabi Ismail diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Menjadi Nabi dan Rasulullah ketika dewasa ya Nabi Ismailnya. Pada suatu hari Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah. Ia diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Nah, tadi wahyunya yaitu untuk berkurban. Nah, sekarang wahyunya untuk membangun Ka'bah di dekat sumur Zam-Zam. Nah, di Ka'bahnya ini dibangun dekat sumur Zam-Zam. Yang tadi waktu bayi Nabi Ismail menghentakkan kakinya ya. Nah, di sini yang sekarang yaitu Masjidil Haram ya di sana. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berangkat ke kota Makkah menemui Nabi Ismail. Setibanya Nabi Ibrahim di Mekah, alangkah terkejutnya beliau melihat tempat itu sudah menjadi desa yang makmur dan subur. Nah, ini setelah melihat Mekah terkejut. Yang tadinya gersang, yang tadinya itu hanya ada gunung dan bukit saja, dan sekarang menjadi makmur dan subur. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail pun segera melaksanakan perintah Allah. Diperintahkan untuk membangun Ka'bah, yaitu membangun Ka'bah untuk beribadah umat Islam. Yang sekarang biasa dipakai untuk haji dan umroh, yaitu untuk ibadah haji. Nah, selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa. Doanya seperti apa? Ini doanya ini ya. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ini terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Ini doa Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah ya, ketika selesai membangun Ka'bah, ini doanya. Dan alhamdulillah Ka'bahnya sudah dipakai sampai sekarang untuk ibadah haji dan umroh. Ini. Nah, dari kisah tadi, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dari pertama kisahnya tentang Nabi Ismail masih kecil kan, masih bayi, kemudian Nabi Ismail dikurbankan, kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ini kita mengambil kisah dari teladan beliau, dari teladan Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, teladannya apa yang kita bisa ambil? Itu yang pertama, memiliki sikap rasa ingin tahu. Yang kedua, memiliki sikap sabar. Kan mereka luar biasa ya, Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Memiliki sikap sabar. Ketiga, memiliki sikap rela berkorban dalam kebenaran. Ketika itu benar, kita harus mau berkorban. Mau berkorban ya. Yang keempat, memiliki sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Insya Allah anak-anak insan tamat semuanya hormat dan patuh kepada orang tua. Dan juga taat kepada Allah dan Rasulullah ya. Semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah.
Nah, itulah tadi kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Sekarang antum siapa yang mau nobar? Anak. Mau nobar, ya nobar. Kita nobar ya. Antum siap-siap. Kita lihat. Nanti ibu nyalain. Nih, kisah Nabi Ismail menemukan air Zam-Zam. Selesai. Ini Ismail. Di mana? Kepencet. Bu, kok gak ada suaranya? Masa sih? Di sini ya dia. Gak ada suaranya, Ibu. Ada suaranya. Di mana nih? Bentar. Gak ada suara. Nggak ada suaranya ya? Bentar Enggak. ya. Ya, sebentar. Sebentar ya. Nggak ada suaranya. Bentar. Jam-jam. Gam-gam. Coba. Gak bisa nonton. Ya. Sebentar ya. Nanti di ini. Oh, nggak ada suaranya ya? Coba pencet volume. Nggak ada, coba. Udah share screen belum? Sudah. Volume tuh. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah nobar. Kita ngobrol aja lah. Kalau nggak bisa nonton. Kalau nggak bisa nonton, udahan aja. Oh, enggak. Kisah Nah, masa sudah ada kecil suaranya? Nabi Ismail. Kita izin aja lirikum. Ya, silakan. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah.
Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur nan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Kisah ini diambil dari surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Yang tadi Udah selesai, anu lapar. udah selesai ya. Langsung. Nih ada satu lagi. Ada satu Ya, lagi pengen makan. tentang kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah.
Nggak pengen makan. 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 Bu, gak ada screen ininya. Ntar kepencet. Nggak Bu, gak ada kepencet, balik screen lagi. share-nya. Nah, Gak ada balik screen lagi share. nih, ntar. Ibu sebelah ibu siapa? Rosid ya? Rosid. Sebelahnya siapa? Pak Agus ya? Gak tahu. Kayaknya Pak Agus sih. Tanya Pak Agus. Bukan, Arya itu. Nah, Arya. Perhatikan. Tuh, belakang siapa? Gak tahu. Ibu, baterai Ana 10, Bu. Udah mau habis. Bentar lagi selesai ya. Mama, baterai Ana Sebentar lagi setelah Dua ini malahan. kita tutup. Baterai Ana tinggal 2 malahan. Pak, Bu, baterai Ana 60. Pintar. Baterai Ana tinggal 2 malahan. Perhatikan dulu ya. Nanti sebentar lagi selesai. Baterai Ana tinggal 2. Antum Screen kenapa? share-nya gak ada. Antum laptop atau pakai handphone? Tidak bersuara dulu, antum perhatikan dulu. Screen share-nya gak ada, Bu. Screen share-nya gak ada. Screen share, Bu. Gak ada. Enggak. Gak ada apanya? Screen share. Nggak ada share screen, cuma ada suara. Agus gak ada lagi? Masa gak ada lagi? Pas share screen-nya itu cek dulu share screen. Dari mana? Baterai tinggal 1. Malah, udah mati baterainya. Udah mau state handphonenya. Benar. Udah mau state baterainya. Tapi katanya gak ada suaranya. Baru Ibu. Kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim Udah ada suaranya. membangun Ka'bah. Ya. Ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah Ismail dan bertemu dengan menantunya. Sifat menantunya itu sangat tidak baik. Maka Nabi Ibrahim berpesan agar Ismail mengganti bingkai pintunya. Mengganti bingkai pintu bermakna mengganti istri. Ismail pun segera menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan perempuan yang saleh. Kali ini, Nabi Ibrahim sangat senang dengan menantunya. Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk membangun Baitullah. Baitullah adalah sebuah tempat yang dibangun khusus untuk menyembah Allah. Tugas itu sungguh mulia dan Ismail bersedia membantu ayahnya. Siang dan malam, Nabi Ibrahim dan Ismail bekerja dengan giat. Istri Ismail pun turut serta. Ia selalu menyediakan makanan dan minuman untuk Nabi Ibrahim dan suaminya. Baitullah telah selesai dibangun. Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa agar dijadikan orang yang taat dan beriman, serta dikaruniai anak cucu yang tunduk dan patuh kepada Allah. Selanjutnya, Nabi Ibrahim dan Ismail mempelajari manasik haji. Mereka mengitari Ka'bah
sebanyak 7 kali dan berdoa agar Allah mengutus seorang Rasul yang dapat mengajarkan Alkitab kepada seluruh umat manusia. Semua urusan Nabi Ibrahim telah selesai. Ia pun lalu pamit dan kembali pulang ke Palestina. Oleh karena keimanan dan ketakwaan Ismail yang kuat, Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi yang bertugas untuk membimbing kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ismail dikaruniai 12 anak Yo, Masya dan Allah. semuanya menjadi pemimpin yang terkemuka. Luar biasa. Dari keturunan Nabi Ismail pula, kelak akan lahir seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yup. Muhammad itu dari keturunan Nabi Ismail. Kisah ini diambil dari surat Al-Imran ayatnya yang ke-96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Mana balik lagi tuh, Pak? Kisah Bagus. Balik laginya kemana sih? Nabi Ismail dan Nabi Ini ada. Alhamdulillah kita sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran ini kita sudah selesai, yaitu tentang kisah Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail dari mulai bayi, kemudian berusia 7 tahun ya, yang kisah kurban, dan dilanjut setelah dewasa membangun Ka'bah. Nih, sudah paham semuanya dari kisah Nabi Ismail? Sudah ya? Ya, alhamdulillah ya. Semuanya paham, semuanya mengerti. Coba Ibu refresh lagi. Beriman kepada Nabi dan Rasul itu rukun iman keberapa? Keempat. Ya, pintar. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya, umat Islam kita semua harus tahu rukun iman itu ada berapa dan kita harus paham dan meyakininya ya. Tadi dari kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu ibunya bernama siapa? Siti Hajar. Hajar. Ya, ayahnya bernama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ismail masih bayi, Nabi Ismail menangis, menghentakkan kakinya, kemudian keluarlah air. Air itu dinamakan apa? Air Zam-Zam. Kalau Zam-Zam itu artinya apa? Berkumpul. Berkumpul lah, ya pinter ya semuanya ya. Tadi di kisah terakhir Nabi Ismail mempunyai anak. Anaknya ada berapa tadi? 12 ya. Salah satu keturunan dari mereka itu keturunannya adalah melahirkan seorang nabi akhir zaman. Itu siapa? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu adalah dari keturunan Nabi Ismail. Baik, semuanya sudah paham ya tentang kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, sekarang antum buka bukunya. Lagi selesai, Bu. Ya, sudah selesai sebentar. Antum buka bukunya. Tadi 111. Nah, di sini ada uji kompetensi. Uji kompetensi di halaman 119. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah ya, nanti antum kerjakan uji kompetensinya
sampai selesai. Antum ditulis di buku tulis. Ya, boleh di buku tulis, boleh diketik, nanti dikirim ke ibu ya. Jawabannya saja. Jawabannya saja. Yang uji kompetensi aja ya. Sudah paham ya? Semuanya ya. Oke. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah belajar Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ibu ucapkan jazakumullah khairan katsira. Sampai ketemu lagi besok ya di pembelajaran berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi besok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, Pak. Nih. Saat itu lupa anak-anak suruh nyiapin ya.